si makmum tidak diperbolehkan tahu akan batalnya sholatnya si imam. Entah itu si imam batal karena hadas ataupun batal karena yang lain daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li syafa'ati Rasulillah wa li jawbatil mas'ul wa li dafa'il bala wa li ilmin nafi'in mubarak wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, raja ma'astoyo ingkang tansah pada muliaken, sepindah monggo kita tansah munjakaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa meneruskan apa yang menjadi wazifah kita, nindahi rutinitas tolakul ilmi di Majlis Sofiloti, hingga alhamdulillah walaupun krimis, walaupun jauh, mugi-mugi estu-estu jauh ingkang dumugaken rahmat dateng kita. Amin. Kanten jauh niku tembung Jawa, namung estune cara bahasa Arab niku jauh, ja'at rahmatullah. Ja'at teko apa sing teko rahmatullahi, rahmati Gusti Allah. Jadi hujan. Cara tembung Jawa Mas Tani Jawa, tapi aslinya itu singkatan daripada Arabnya yang berupa ja'at rahmatullah. Terus ketika hujan datang itu aslinya rahmat. Coba kita bayangkan beberapa bulan bahkan saya waktu di Mekah nggak pernah hujan. Saniki alhamdulillah tahun kemarin, tahun ini sudah hujan. Kalau Indonesia beberapa tahun nggak hujan akan seperti apa? Direwangi 8 bulan kemarau mawon yang saya udah ngablak, khususnya di tempat saya itu kelabaan. Kenapa kok kelabaan? Atau yone aurat, bahkan saparan nih punya saya. Di Ngabla kan ada tradisi yang namanya saparan. Ketelasan toyo, susah airnya itu. Naudzubillah min dzalik. Rebutan banyu. Nah, terus air yang turun dari langit namanya hujan itu benar-benar rahmat, tanda kasih sayang Allah terhadap kita. Pilih kiambak toyoi rasa tuh. Gini betul. Coba bayangkan saya cara gen saya ingin ting daerah mriki alhamdulillah toyo paling ikan. Ada gunung-gunung mriko. Mungkin Mas Rohman ini munggah situ wanger toyone iki Mas Rohman. Itu daerah Gemawang minggah mriko. Khususnya wonten daerah Suceng minggah. Wah, Masya Allah. Air sangat susah ketika musim kemarau. Alhamdulillah di Magelang termasuk paling gampil. Allahumma sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya nabi yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita hadir di majelis ilmu dimanapun berada, entah itu di majelis ngopi noti ataupun di majelis ilmu-ilmu yang lain, kanthi derek dawuhnya Rasulullah, semoga kita bisa termasuk umat-umat yang selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan apa yang menjadi kajian untuk malam ini, sugeng rawuh buat Pak Kaji Agus dari nembangaken buat teman-teman ini. Pak Kaji Agus dari Mejing, kebetulan beliau dulu satu angkatan hajinya dengan Pak Kaji Lili. Semoga dengan datangnya teman-teman atau konco-konco haji kita sedaya saged keluberan berkah. Syukur ndang cepet do daftar haji. Allahumma amin. Sing durung nikah jawabane tanyane gedhi. Kok haji to Pak, wong nikah mawon dereng kok. Ya sapa ngerti sebelum daftar haji, sebelum nikah sudah daftar haji. Ngenjang ajeng nikah, wah bojone daftar pilih haji bareng kali bojone. Allahumma amin. Ngoten nggih Pak Haji Agus. Nggih. Pengen tahu detailnya tentang Pak Haji Agus? Gampang. Ibu di soan teng Karanggading, teng Majutani. Kita sudah podo ngertos sama belanjane do teng mriko. Majutani atau Terminal Lama itu keluarga besar dari toko tani yang khususnya di Kota Magelang, niko Majutani Karanggading atau di yang saya wonten Terminal Lama. Tapi ketok is teng ndi ndak ana sing tani. Oh, iki wong Temanggung do tani. Nek ketok ora mungkin ada dua sobat yang tani. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini kita kaji tentang syarat-syarat menjadi makmum. Napa? Syarat-syarat menjadi makmum. Sering saya sampaikan apa itu syarat. Syarat berbeda dengan yang namanya rukun. Kalau rukun sering saya sampaikan adalah sesuatu atau kewajiban yang harus kita kerjakan dikala kita dalam waktu dikala kita mengerjakan. Rukun adalah sesuatu atau kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan di waktu kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu namanya rukun. Cara bahasane ki Mbak, setiap kita sudah memasuki dalam organisasi itu di situ ada yang namanya peraturan. Nah, peraturan itulah yang harus kita jalankan. Itu namanya rukun. Berbeda dengan yang namanya syarat. Kalau syarat yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan atau bahkan harus kita ketahui sebelum atau bahkan sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum kita mengerjakan sesuatu, itu adalah syarat. Cara bahasane ki Mbak niku sering saya sampaikan nisbat damel gethuk ki syarate gawe gethuk ki apa? Salah satunya harus ada yang namanya telo. Cara bahasane wong kilen kudu ana budine lah. Budine kudu disiapna di sini. Nah, gitu. Selain daripada itu yang lain komplit banget. Cara Mas Bokir, syaratnya wong arep bojo ki apa to? Wong mek bojo titik-titik budine anane wong ngapeli ki mrojo ae. Ya apa ya. Syaratnya ajeng bojo ki napa to? Oh, iki. Kali sinten. Nah, itulah namanya syarat. Kali mae to. Kali mae. Jadi Pak Agus jangan kaget di sini yang ngajinya seperti ini karena yang datang di situ mas bro semua. Kita harus bisa menyikapi. Sing biasanya wanteng ngajine wanteng dingklu ya kadang kaget. Ini ngaji apa guyon. Jadi di sini yo ngaji oke, guyon juga oke, ngopi juga oke. Inti. Nah, ngopi itu apa toh? Ngaji dan ngolah pikir. Nah, ini pas di sini. Jadi kadang ada yang bertanya, bahkan kemarin ada yang japri ke saya. Salah satu netizen melihat atau meresani di YouTube kami, gitu kan. Netizen, Pak Yai, wah ngajinya kok enak, nyantai gitu. Itu yang ngaji basicnya gimana? Wah yang ngaji itu nyuruh saya mas bro semua.
Mas bro. Jadi kadang netizen bertanya seperti itu, ini ngaji kok orang ngaji, karena kadang ada yang bertanya itu ngaji ini nang pondok atau enggak? Ya nang pondok, tapi yang ngaji bukan anak pesantren di sini, tapi santri kalong. Bahasa jadi santri kalong. Santri kalong itu kok santri lah ngaji, tapi istimewa ini Pak Agus. Kenapa kok istimewa? Ya ngaji itu dari beberapa kabupaten, bahkan ada yang dari luar Jawa. Itu luar Jawa ini, melaju sekolah Lampung, istimewa tuh. Lalu kita teruskan, bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini kita kaji tentang perkara-perkara yang harus disiapkan sebelum kita menjadi makmum, atau syarat-syarat menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalem penggali simbagi musannaf iku faslun ana anggitan suwiji. Rupane faslun syurutul qudwati ahada asyara yadawu syurutul qudwati ahada asyara. Syurutul qudwati utawi pira-pira syarate makmum to syarate manut. Berarti manut niku makmum napa-napa? Iku ahada asyara ana 11 niki. Syarat menjadi makmum. Berarti kapan enek makmum tentunya ada yang namanya imam. Tapi kadang nyun sewu makmum niku nggih werni-werni. Ya ndak? Ada yang makmum nyun sewu disii imami. Itu bukan hal di dalam salat saja. Pengalaman di dalam haji pun ada seperti itu. Nisbat makmum kudune kan manut kali imame. Cara jamaah manut kali ketua rombongane atau katakanlah manut pembimbingi. Ada haji ataupun umroh nyun sewu malah sok kadang nyun sewu keminter. Malah kadang sok disii. Tibake mangke kesasar. Itu ada Pak Haji. Itu kenang-kenangan al-maghfurlah Simbah Yai. Masalah itu sangat istimewa, bahkan peka dengan jamaah. Jadi sebelum mau berangkat, bahkan ketika manasik pun Mbak Yai itu udah tahu besok ketika haji itu pasti kai mesti kesasar. Itu Mbak Yai besok, padahal masih di tanah air, masih manasik. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena ketika manasik mawon kadang sok melancangi Mbak Yai. Di sana kesasar pasti itu loh. Nah, itulah pentingnya di dalam kita nyun sewu menjadi makmum dalam hal apapun. Di sini disebutkan syarat menjadi makmum, syarat manut kali imam itu ada 11 macam yang harus kita lakukan. Yang harus kita pahami. Yang pertama, endi rupane 11 ayya'lama siji yen to ora ngerti sapa makmum, ora ngerti bungtolana sholati imamihi ing batale sholate imame makmum. Orang ngerti batale to batal bihadasin sebab hadas, batal bihadasin sebab hadas orang-orane hadas al ghairi utawa liyane hadas. Ini yang nomor pertama. Yang pertama bagi si makmum ayya'la Allah ya'lama budlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairi. Yang pertama bagi si makmum tidak diperbolehkan tahu akan batalnya sholatnya si imam. Entah itu si imam batal karena hadas ataupun batal karena yang lain daripada hadas. Contoh, kita sebagai makmum delalah imami niku ngentut. Imamnya apa? Ngentut itu hadas bukan? Hadas kecil. Delalah imami niku ngentut, secara otomatis imamnya batal tidak? Batal. Kita sebagai makmum nek ngerti imamnya ngentut berarti secara otomatis kiambak
anggenipun dados makmum secara otomatis menjadi batal. Terus bagaimana? Sholatnya mufarroqoh. Napa? Mufarroqoh. Sholat kita tidak batal, tapi sholatnya si imamlah yang batal. Tapi sholat kita yang menjadi makmum itu tidak batal. Tapi ketika kita tahu si imam itu batal, maka seketika kita ambil tindakan diniati sholatnya mufarroqoh pun dimisah, beratos bukan kapetan atau bukan terhitung menjadi makmumnya si imam tadi. Terus bagaimana? Beratos kalau mufarroqoh, beratos sholatnya menjadi munfarid atau sendiri. Dan ini jenengan kok mempunyai keyakinan bahwasanya kayak sholatnya imamnya batal. Kok batal ngopo? Mau ngentut. Kok batal ngopo? Ngaurati kebuka sesuai. Berarti secara otomatis kita menjadi makmum pun menjadi batal. Karena kita tahu bahwasanya si imam itu batal sholatnya, entah itu karena hadas ataupun yang lain. Paham ya? Yang kedua, wa alla yang tang di dalan yen lan kaping pindhone yen to ora nekodaken sapa makmum, ora nekodaken wujuban qadha iya ing wajibe ngodoni salat. Niki lho, ing wajibe ngodoni salat alaihi ing atase imam. Kita sebagai makmum tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasanya si imam mau le sholat ngodoni. Paham ya? Kiambak sholat, yang saya kok imam karena ngodoni, itu kita tidak boleh. Beratas kita harus yakin nek imam ini benar-benar sholatnya ada, bukan kodoan. Paham ya? Berbeda lagi dengan sewu. Ada fikih itu tambah kitabnya tambah gede itu tambah sekicok. Kok delalahnya sewu. Wah, aku kok wis ra keduman jamaah yo. Kita bisa kok bermakmum dengan orang yang lagi sholat sunnah. Entah itu qobliyah, entah itu ba'diyah ataupun sesuatu yang lain. Kita bisa. Caranya pun di sholat yang di depannya tetap sholat sunnah, sedangkan kita hanya isyarah Jawi lah, Mas Bukir ngertine ya ngoten niku. Mesti iki isyarah karo ngarepe lho Mas Bukir. Atau jawil isyarah. Atau tidak apa-apa. Niku kiambak bisa. Contoh zuhur, waduh nang masjid kok wis ora ana sing jamaah wis entek. Wah, kayak kok wong ba'diyah. Kita bisa makmum dengan orang yang sedang melakukan ba'diyah. Caranya bagaimana? Di kemudian hari kita akan sampaikan. Meskipun itu tahu kalau ba'diyah. Tahu. Sekecil betul ya. Jadi taufik itu kadang seseorang yang tidak paham, wah ngaji kok wangi loh. Justru ketika ilmunya seseorang itu akan bertambah, bahwasanya otomatis bertambah. Nah, bila nek jenengan saya wah kok wis nemu caranya jamaah, siapa tahu di depannya ada orang yang ba'diyah. Kita ngomong aja bisa. Paham ya? Tapi semisal Mas Bukir diketik, Mas Bukir ba'diyah. Nah, Mas Ai salting wingi diketik. Ya Mas Bukir tidak usah imam ta'ala karena sholat sunnah kok. Apalagi sholat sunnahnya ba'diyah. Yang nomor 2, pokoknya bagi si makmum tidak diperbolehkan mempunyai keyakinan bahwasanya si imam itu sholatnya qadha. Paham ya? Lanjut. Wa alla yakuna lan kaping 3 yen to ora ana sapa makmum, ora ana iku makmuman dadi makmum. Paham mboten? Mas Bukir paham tidak? Wa alla yakuna lan kaping 3 yen to ora ana sapa makmum, sapa imam, ora ana iku makmuman dadi makmum. Kira-kira ini ketika saya sampaikan paham enggak? Wa alla yakuna makmuman. Orang makmumi. Kita sebagai makmum
tidak diperbolehkan makmum dengan makmum. Paham? Contoh, sewu. Contoh, saya menjadi imam. Terus Pak Kaji Agus menjadi makmum. Jenengan-jenengan makmum bukan dengan saya, tapi malah makmum dengan Pak Kaji Agus. Yang mana Pak Kaji Agus adalah si makmum. Paham tidak? Intinya yang nomor 3, tidak diperbolehkan bermakmum dengan seseorang yang lagi makmum. Paham ya? Jawab buat makmum. Paham betul? Wa alla yakuna makmuman. Tidak diperbolehkan ngemum terhadap makmum. Kecuali beda lagi, kecuali nyuwun sewu delalah kula salat jamaah ngoten to. Ada salah satu jamaah yang mana hanya contoh zuhur kan 4 rakaat. Si makmum yang masbuk, makmum yang engkang kantun itu hanya mendapatkan 3 rakaat. Nah, otomatis makmum yang tadi melanjutkan rakaat yang keempat. Ya dah. Otomatis makmum yang tadi karena sholatnya baru 3 rakaat, otomatis si makmum meneruskan rakaatnya yang keempat. Nah, itu ada orang lagi datang. Loh, jebule jamaah yang pertama, cara bahasanya Campondok, kloter pertama. Ternyata yang kloter pertama sudah habis. Jebule kok ono wong sing isih sholat. Aku tak makmum karo wong sing ke isih sholat. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena beliau sudah habis menjadi makmumnya terhadap orang yang menjadi imam tadi. Paham? Bisa diterima? Wala ummiyalan kaping papate, wala umiyalan kaping papate yen to ora ana sapa imam, ora ana iku ummiyan wong kang bodho. Maksude bodho terus pundi? Yang nomor 4 imame. Ini kita ngatos-atos. Imame boten bareng, imame niku kok piyantun yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Paham ya? Imame tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Padahal nyun sewu asline dikei wektu kon kanggo sinau ning imame ora gelem sinau contoh lah. Masih ada waktu untuk belajar tapi imam tidak mau. Di sini disebutkan ayakuna imamul qari'i ummiyan fala yasihu inqda'uhu. Fala yasihu inqda'uhu bi amkana at-ta'allum. Padahal aslinya si imam tadi masih mungkin untuk belajar at-ta'allum. Amkanahu at-ta'allum. Masih mungkin ketika si makmum imam tadi masih belajar itu masih mungkin. Karena apa? Umure ya dereng pilo. Cara bahasan kiamat pun mboten napa nggih wis ora duyu-duyu ora sepuh banget lah. Mboten dereng pikun lah. Utawa nek pikun iki ya wis maklum jenenge wis pikun iki ora wis orang ngalor orang idul lah jenenge wong pikun. Tapi ketika kiambak pengen dadi imam kudu ngerti dhisik aku dadi imam iki aku bisa maca betul. Tapi saya yakin teman-teman di Masjid Ngopi ya otomatis sudah bisa membaca. Mawas nopo malih maca wae nulis ya saged. Oh, biasa maca WA-an, ora ketang WA karo gendakane kan ora masalah. Karo ibune. Nggih, wala umiyan tidak diperbolehkan makmum terhadap imam yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Ayakuna imamul qari'i ummiyan fala yasihu inqda'u. Karena secara otomatis kiambak ngemum terhadap orang yang imamul qari'i ummiyan, yang imamnya terjun sewu kok merupakan imam yang sewu kiambak ngemum boten sah. Salatnya sah, namun pahala daripada jamaah itu hilang. Menawi salatnya kiambak sah,
Tapi nek strategi Mbak wis ngerti nek nang kono kok nyun sewu imame ora bisa maca, ora bisa nulis, secara otomatis tadi saya sampaikan ya Mbak beratas salate harus pindah nopo mufarraqah menyendiri. Kenapa kok menyendiri? Ya percuma ya Mbak ngomong kalih imam sing Kenapa kok harus pindah? Karena fala yasiu yang kedau. Ade wilin nemu niku mboten sah. Nah, mboten sah berarti pahala daripada jamaah enten mboten. Paham nggih? Beda nek ngomong karo ngrokok, ngopi ya mbok ora ana rokok iso njaluk tanggane. Dindingane ya iso metu gitu. Tapi nek salat beda. Terusaken. Wa alla yang qadamalan la kaping 5 leres. Wa alayatan qaddamalan kaping 5 yen to ora ngajoni sapa makmum. Ora ngajoni alaihi ing atase imam. Ora ngajoni fil mauqifi ing dalem gon mandeg. Sewu si imam boten pareng diungkuri. Dalam kata lain, ya wis kudu-kudu jeneng imam ya ngajeng to. Nggih mboten? Di mana-mana yang namanya imam pasti di depan. Makanya di sini disebutkan yang nomor 5, makmum tidak diperbolehkan di depan imam. Ini yang nomor 5. Ndak wonten imam makmum nang ngate ngajenge enten mboten? Supir becak. Iya, ada lucu lagi Mas. Nek nyun sewu bahasa itu kan makanya kalau sampaikan sering sampaikan kita belajar untuk berbijaksana dalam hal masalah nyun sewu lain ladan lain belakang. Contoh bahasa pun berbeda-beda. Gini mboten. Contoh ke Magelang itu dengan kata-kata kendel. Ke Magelang kendel niku wani. Gini mboten. Tapi di tempatnya Pak Aziz yang namanya kendel bukan wani. Di Pekalongan sana, di Batam, di tempat mertua yang namanya kendel bukan wani. Nggih Pak Aziz. Napa niku kendel di Pekalongan? Di Pekalongan sing namanya kendel niku rajin. Teng Morospo kula niku sing jenenge kendel niku rajin. Wah, kendel tenane itu rajin. Nah, anten meleh teng Magelang yang namanya bonceng niku di depan atau belakang? Belakang tuh. Tapi ketika sampai di adik saya di Kebumen, niku bonceng itu di depan. Kenapa kok seperti itu? Karena yang dicontoh becak. Waktu dulu saya waktu di pondok ya bingung, kumpul sak kamar sak Kebumen sedaya. Bonceng kok nang mburi, bonceng kan nang ngarep. Bonceng kok nang ngarep ternyata yang buat contoh itu becaknya gini kian kok jenenge bonceng kok sampai Jakarta sana ya Pak Alwat ya. Di Jakarta yang bonceng belakang kan? Atau di depan? Di belakang kan? Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Yang nomor 5, si imam boten pareng diungkuri. Utawi ketika menjadi makmum beratas makmum kedah wonten wingking. Nomor 6, wa ayya'lamalan kaping 6 yen to ngerti sapa imam ngerti inti qolati imami ing pira ing ngolah ngaliye imame makmum. Wa ayya'lamalan yen to ngerti sapa makmum ngerti inti qolati imamihi ing pira-pira ing ngolah ngaliye imame makmum. Yang nomor 6, bagi si makmum harus tahu tentang pindah-pindah atau gerakan-gerakannya si imam. Nah, kita tahu itu kadang bukan dari kasat mata kita, tapi kita dengar dari suara. Berarti senopo dadi makmum bener-bener gak kayak. Karena di sini disebutkan wa ayya'lama intiqalati imami. Bagi si makmum harus tahu pindah-pindah atau gerakan daripada imamnya.
Dan nek orang ngerti bingung, contoh delalah dadi makmum, yang saya sholatnya panjang banget, jamaahnya banyak sekali. Delalah imamnya suarane lirih, nisbatnya saya Allahu Akbar kelemah-kelemah, mergo mun sepuh, Allahu Akbar. Itu kadang imam biasa, khususnya masalah sujud. Gitu betul. Kadang ada makmum masih sujud, jebule imamnya sampun jumeneng. Ada tidak seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Karena imamnya nyun sewu, suaranya tidak keras. Berbeda nek salate nyun sewu makmum pertama, makmum kedua gampil ngeri. Kita rada mliri sithik utawa kraos akan peka karena dekat. Tapi ketika jauh daripada imam nyun sewu, susah menawi suaranya tidak keras. Nah, kadang niku mawon nyun sewu imam nek dimaturi suwantene Mbah Yai, Mbah Kaji, mbok suwantene ingkang radi ageng, kersane ingkang wingkir rak mireng. Kadang yamine imam yo werni-werni. Ah, aku wisane gorong ngene kiye. Gelem ngono ya ora ngono. Nggih napa mboten? Nah, ya pripun carane kita harus tahu. Nah, kita kadang tidak tahu gerakannya imam, entah itu dari gerakannya, entah itu dari suara. Kita juga kadang tahu dari sebelah kita atau di depan kita. Gini betul. Wa ayyan jatami'alan kaping pitune yen to kumpul sapa makmum lan imam. Kumpul-kumpul fi masjidin ing dalem masjid. Kumpul-kumpul fi masjidin ing dalem masjid. Orang-orang itu masjid au fi salasi mi'ati dhira'in utawa ing dalem 300 dhira' apane taqriban kira-kirane ingkang nomor pitu Mas. Nggih. Yang nomor 7 yang nomor 7 wa ayajtami'a fi masjidin au fi salasi mi'ati dhira'in taqriban. Ketika berjamaah, contoh disebutkan anggenipun jamaah di dalam masjid ataupun dalam jarak 300 dhira'. Nah, 300 dhira' niku sepinten? Satu dhira'nya itu 44 cm. Pinten? 44 cm. Cara digawe gampil ki apa 50 cm. Berarti 50 cm ping 300 pinten? 150 meter. Nah, ini contoh nang jero omah ya saged, di mana-mana bisa. Nah, maksimal ketika dalam ruangan nyun sewu, dalam hal ini lapangan, imame teng pojok mriko 105 meter masih bisa. Asalkan masih nyun sewu jaraknya 150 meter. Makmume teng nyun sewu teng Elindo. Kiambak teng mriki saged. Pokoknya maksimal 300 katakanlah 150 meter. Tapi nek semisal makmume masih berkesinambungan, masih antara saking armada estate dugi mriki kok delalah sofe terus enten terus mbok aja dugi karet mriko ya tasih saged. Paham nggih? Maksudnya 300 dhira itu delalah makmum dan imam hanya 2 orang. Imam teng mriko, makmum teng mriki. Jaraknya 150 meter. Aneh kok nyun sewu masjid seperti halnya di Makkah ataupun di nyun sewu. Cara teng Kiambak teng Masjid teng Istiqlal. Kan wageng to nggih. Ratusan meter to nggih. Nah, niku pun nyun sewu imam teng pengimaman adalah jamaah itu kan mergi di depan Istiqlal itu kan adalah luas panjenengan iki. Tujuane mbok ajeng 2 kilo asalkan masih berkesinambungan tidak masalah. Paham nggih? Wa ayyan wiyalan yento lan kaping 8 yento niat wa ayyan wiyalan kaping 8 yento niat sapa makmum niat al-qudwata ing manut awit orang-orang ento niat manut awil jamaata utawa niat ing jamaah
udah pasti gitu. Yang namanya makmum secara otomatis niat mengikuti si imam ataupun niat menjadi makmum atau niat berjamaah. Yang nomor 8, si makmum niat mengikuti ataupun niat berjamaah. Kiambak sholat ada imamnya, kiambak niat kiambak aku arep makmum atau Allahu Akbar. Kita sudah takbiratul ihram tapi tanpa niat, tanpa ada dasar untuk niat menjadi makmum, secara otomatis kiambak li jamaah yo ical. Kenapa? Karena tidak diniati berjamaah. Padahal inti daripada kita niat bukan kok sebelumnya saya usolli fardhul maghrib, bukan itu. Kapan kita niat? Begitu kita membaca Allahu Akbar. Nah, niat usolli fardhul maghrib dan lain sebagainya, makmum lillahi ta'ala niku alladzu bil lisan sunnatu. Kita mengeluarkan kata-kata dalam lisan ketika niat kok dengan lisan niku hukumnya sunnah. Seperti halnya wudu. Wudu kiambak aja wudu nawaitul wudu aniku sunnah. Nah, kapan anggenipun wajib kita niat wudu? Dulu waktu bab wudu saya sampaikan niatnya ketika kita membasuh wajah. Contoh, mboten kok sadurunge wudu nawaitul, ketika sadurunge wudu niat nawaitul wudu itu sunnah. Wajibnya kapan? Mengambil air nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Nah, kenapa kok seperti itu? Sering saya sampaikan niat itu kapan? Niat adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di awal kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Oh, nek wudu kuwi rukune fardhune wudu ki apa sing pertama? Ya pertama otomatis niat. Tapi niatnya dikerjakan bareng awal mula kita mengerjakan. Apa itu nek wudu? Beratus basuh wajah. Sedangkan sholat adalah pekerjaan ataupun ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan yang namanya salam. Beratus menawi sholat, niatnya kita kapan? Di waktu takbiratul ihram. Nah, niku susah kita seperti itu. Kiambak ajeng Allahu Akbar, hatinya bener-bener niat ingsun sholat maghrib utawa basa Arab nawaitul wudu usolli fardhul maghribi salatsa raka'atin mustaqbil billahi ada makmumah. Susah mboten kadang. Allahu Akbar kali disarengi niat. Kok nyusewu ajeng pas Allahu Akbar. Kok kelingan gedhuke. Jadi niat sapa niat kelingan gedhuk ngono ta. Allah, kemutan niki. Allah, trine lu tak kumbah ya Pak Haji. Boleh. Allah Akbar niat ajeng salat kelingan ya Allah mau perketemuan yang Purworejo sesuk ketemuan meneh. Wah iki berarti ora niate kemutan karo yani sing nang Purworejo kono. Muga-muga tekan dadian muga dadi bojo Allahumma amin. Wah berarti lingamu ini mati berarti wis cocok nih. Wis tak dongake. Nggih. Tambah Mas Bukir. Kalau sudah dados Mas Bukir istimewa Mas Bukir. Kenapa istimewa? Niki datang lagi saudara kita yang dari masjid menyupport Mas. Nggih mboten? Purun mboten Mas Bukir kali ini kok? Sing pundi? Sing nika. Sing mbok DDI. Sampun. Oh, terus ki mangke liguyon. Bu YouTube mah tambah terkenal mah bingung dipadosi wong mriki Mas Bukir. Wa ayatawafa orang kaping 8 yen to cocok. Apa sing cocok nadzumu sholatihima runtute sholate imam lan makmum. Iki yang nomor 9. Engkang nomor 9, persamaan sholatnya si imam dan makmum itu harus cocok. Makmume maghrib, imame nggih maghrib. Makmume imame isya, makmume nggih isya. Paham nggih? Lho kok
saged mulai kan cocok lah kok wau wonten makmum kok saged ngemum kali tiyang salat sunat. Nah, itu pembahasannya besok. Lain waktu. Ya tak terusane mumet ah piye jarene kon cocok. Tapi tak atur bisa riyen kersane kita di kemudian hari ketika tidak mendapatkan seseorang yang lagi jamaah ataupun di situ salat sendirian. Nah, kia mbak saged ngemum kalih piyantun ingkang nembe salat sunat. Paham nggih? Kersane jenengan pikantuk berkah daripada jamaah. Wonten nggih Mas Dani nggih? Cederdeg Mas Dani nggih. Cederdeg wondalu digarapi tekan jam 12 orang ngopi. Ora seneng ngopi, ora seneng linting kon ngrokok kalih kan ngopi jare iki. Iki ajarane Mas Aziz iki. Kebetulan gini Pak Agus, kameramennya itu enggak ngerokok, enggak ngopi, kameramennya. Dipaksa sama teman-teman suruh ngerokok sama ngopi. Waduh, iki nom-nom iki jeneng Surono iki nom-nom iki. Tapi alhamdulillah lanang nyesel. Ngendikane Cak Nur gitu, ngendikane Cak Nur, ngendikane Abah Habib Umar gitu. Nyesel. Gus Dur pun seperti itu. Lanang orang ngerokok, orang ngopi, ora tindian, ora gondrong. Ngoten to? Wah, nek ana cewek ora iso ora suwi-suwi ae kudu dipresake. Lanang apa tagak ngono iki jarene. Iki digane Cak Nun lho. Wa alla yukhalifa ulan yelan kaping 10 yen to ora nulayani wa alla yukhalifa ulan yen to ora beda sapa makmum ing imam. Ora beda fi sunatin ing dalem sunai. Oleh ora beda fahisyatal mukhalafati kelawan banget oleh nulayanine to kelawan banget oleh bidani. Yang nomor 10 bagi si makmum itu tidak diperbolehkan nyun sewu. Contoh bagi si makmum menambah kesunahan-kesunahan. Tapi tidak diperbolehkan menambah kesunahan sing banget bedane akeh le beda kali si imam. Contoh kita duduk ketika nyun sewu rakaat awal. Rakaat awal itu memang ketika kita habis sujud kedua itu memang disunahkan untuk diam, duduk diam sebentar. Tapi hanya biqadri subhanallah. Sinangsa imam sudah berdiri. Nah, si makmum kok lenggah dangu seperti halnya tahiyat. Beratos itu termasuk perbedaannya banyak, beda banget. Walau lebay ya, bahasanya orang itu lebay gitu, lebay. Contoh takbir seperti ini. Mulai takbir nyun sewu pripun? pengalaman aja. Nah, itu cara ya sewu ngendikanipun Gus Sarto Demesan. Iku le ngendika ngenten. Kados seperti apa yang dicontohkan Mas Bukir, itu mazhab Marmiyun. Nek orang ngono orang marem, mazhab Marmiyun. Kadang saya juga heran. Ada yang seperti itu, gini betul, banyak sekali. Tapi kita tidak usah bahas tentang perbedaan karena seorang mempunyai keyakinan berbeda-beda. Gitu betul. Kita seperti ini ya kita menghargai dengan orang lain. Orang lain seperti itu monggo. Gini betul. Perbedaan itu indah. Gini betul. Perbedaan itu indah. Contoh ono sing lemu ya ono sing jungkring, ono sing ireng ono sing putih. Kabeh putih, kabeh ya mesake sing ireng. Gini betul. Kaya kula nyun sewu ireng. Alhamdulillah ya kanca-kanca ana sing putih. Yo ireng. Kula ireng ndelah ya manusia itu memang hidup berpasang-pasang, Mas. Cara Mas Bokir kan jarene memperbaiki keturunan. Kula bocah ireng, kula ireng adalah bojone ya putih termasuk memperbaiki keturunan. Kan ngoten to, Pak Haji. Mun bojone. Terus Mun bojone. Jarene. Ngoten nggih. Intinya tidak diperbolehkan berbeda, sangat-sangat berbeda di dalam menjalankan kesunahan.
Nomor terakhir udah pasti wa ayyutabi'ahu lan kaping 11 utawa terakhir utawa wa ayyutabi'ahu lan kaping 11 yen to manut sapa makmum ing imam niki. Mas Ai mbok syukur-syukur ngesuk bawa bolfai Mas Ai dimaknani kitab iki. Nggih. Nggih. Wa ayyutabi'ahu lan kaping 11 yen to manut sapa makmum ing imam. Yang nomor terakhir atau nomor 11 syarat menjadi makmum adalah si makmum harus mengikuti si imam. Nah, mengikuti dalam hal apa? Di dalam sholatnya otomatis sholat sing nyun sewu fardune sholat. Anek sholat nyun sewu mesti manut kali imam iki yo delok-delok. Imame ngentut melu, ngentut yo ora ngono. Kadang ana sing kebangetan. Lah niku imame ngadeg njuk melu ngadeg, imame nambah rekaat njuk kula tambah. Tidak seperti itu. Kadang imam kados kula nyun sewu saya itu tahun ini bisa dikatakan mecah muri ini. Rekor muri kula. Di masjid sering lali. Terus terang kula sering-sering tahun ini sering lali. Salat 3 rakaat dadi 4 rakaat. Jatahe 3 rakaat dadi 2 rakaat. Terus terang tak akeni kula. Ngimami masjid jadi. Jamaah mendel tidak ada yang baca tasbih. Waduh. Nanti di kemudian hari do grenengan. Wah, Pak ya ini piye lho salat jatahe 3 rakaat kok 2 rakaat. Jatahe 4 rakaat malah 5 rakaat. Tapi saya harus gentle. Kayak kemarin 2 hari yang lalu nyuruh saya maghrib itu 2 rakaat. Tapi anehnya yang di belakang saya jamaah itu juga meyakini bahwa sholat saya itu 3 rakaat. Berarti makmum saya kan khusyuk gitu. Gitu betul. Nah, setelah saya sampai rumah ada yang negur saya. Pak Yai saya mau jenengan sholat 3 rakaat. Nggih napa? Nggih anjenengan nggih kula nggih nderek kali rekaat. Lha nggih napa ingkang teng wingi kok boten sami maos tasbih, zikir ditasbih. Karena ketika kita niat untuk mengingatkan si imam ndak boleh. Niatnya napa? Membaca zikir ditasbih. Nek kiambek ketika ada si imam yang saya jatah 3 rakaat kok hanya 2 rakaat. Kita niat aku arep ngeleke si imam dengan baca tasbih ndak boleh. Terus pundi kita zikir bi tasbih. Paham nggih? Nah, susahnya gini, padahal rata-rata seseorang ketika imam itu nyusahi plan tuh niatnya ngelingin no betul. Ya. Itu loh yang namanya. Kita harus tahu masalah bab salat itu. Secara otomatis ketika iku niat arep maca tasbih dia mesti niatin arep maca tasbih men imam eling ngoten mboten. Padahal seharusnya bukan untuk mengingatkan, tapi niat zikir bitas susah betul Mas. Kula winane ngoten, sampai saya klarifikasi karena maghrib kan waktunya mepet gitu. Saya klarifikasi dengan takmirnya. Pak Haji saya dalem mau salate kali rakaat atau apa 3 rakaat. Kok niki nembe wonten ingkang ngendikae namung kali rakaat. 3 rakaat niku estu mboten estu. Wah, ini yang namanya saksi kan harus 3 kan. Saya matur lagi dengan jamaah yang lain. Sana sih ngendika, 3 Pak Yai 3. Padahal enten anak kecil ndak mungkin akan lupa kan. Ya Mbak Cobi menjadikan tangan putrane rumiyin. Lah ponakan-ponakan dari masjid. Sudah Pak Yai tak tangan kali ponakan dalem mau pasti mriki wae dari jamaah ke masjid. Tak ngerti. Tadi sholatnya dibaca berapa rakaat itu ya imamnya? 2 rakaat Pak D. Wah matang nih ulang tentu. Terus saya tanya lagi baru 2 orang. Tak tangat melek. Tangat. Yang ketiga saya tanya lagi, ibu-ibu sampai tak sowan ini. Oh sholatnya 3 rakaat nopo kali rakaat? 3 rakaat toh Pak Yai. Waduh ibu jawabannya kok begitu. Wah saya langsung sowan dengan sate ini dulu. Dengan sate. Cak, tadi sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaat ya ini. Wah kok tadi kok di belakang ada yang baca tasbih? Oh saya di paling belakang. Oh,
Duh, sempurna. Langsung kula teng masjid ngomong. Gentle boten? Kadang ada tidak seperti itu. Saya ngomong di masjid. Saya datang para jamaah ingkang kula wau, jamaah wonten masjid, jamaah mari wonten masjid nderek salatipun dipun bangsuli wonten dari piyambak-piyambak kanthi yang ada. Mboten qodaan, mboten adaan anamuk yang ada. Tak omongke di cara masjid. Perumahan Jambi Wangi WA kali dalu. Pak Yai ngumumke napa enten kok dibangsuli balang jenengan niku. Jambi Wangi mireng sampe ngene. Wah, ini tak cerita ngene-ngene lah ya di sini mami loh. Tapi saya harus tak sampaikan, saya gini. Ngaten mboten. Nah, inilah masalah salat. Makanya ketika si imamnya saya melakukan kesalahan, aslinya bukan kesalahan tapi karena lupa. Lelah seperti halnya salat saya yang seharusnya 3 rakaat salam maghrib, kok delalah imamnya ragu-ragu langsung naik ke rakaat keempat. Kita itu tidak usah, kalau tahu itu si imam kok mau naik ke rakaat keempat, kita sebagai makmum tidak usah ikut. Dene ikut nggih mboten napa-napa, tapi anjuran yang lebih baik adalah menunggu, beratos tetap dalam posisi tahiyat akhir. Tapi ketika akan mufarokoh, begitu sewu kita tahiyat pun rampung 5 tahiyat sampun dumugi innaka hamidum majid. Terus kita akan salam, tidak apa-apa, tapi harus dengan niat mufarokoh. Paham nggih? Nah, dene kok sewu aku pengen tekan rampung bareng kali imam, itu justru yang paling baik. Berarti kenapa imam melanjutkan rakaat keempat karena lupa, kita sebagai makmum memang saya ini menunggu si imam sampai duduk. Ngaten nggih? Wis ngerti imame patang rakaat kok ki hamba melu patang rakaat, berarti itu bukan wa ayyutabi'ahu. Terus kata-kata manut, kata-kata mengikuti itu bukan kok nyewu sak karepe dhewe. Paham nggih? Bener-bener manut itu dalam syarat dan rukunnya. Mugi-mugi manfaat barokah di dini wa dunya hatal akhirah. Semoga kita walaupun hanya seperti ini, namun mungkin kita tambah-tambah ilmu ini sedikit banyak. Allah bukan menilai banyak dan sedikit-sedikitnya yang kita terima, tapi keistiqomahan kita dalam menjalani menuntut ilmu. Paham ya? Terus engkang bersani Allah itu bukan sedikit banyaknya yang kita terima, tapi keistiqomahan iki mbak semangat oleh. Nah, istiqomah itu susah. Betul. Padahal sering saya sampaikan, orang yang datang di majlis ilmu subhanallah keistimewaan wahalanya banyak sekali. Sering saya sampaikan, bahkan nisbat kali piyantun ingkang salat 1000 rakaat ditambah piyantun ingkang nyambangi 1000 jenazah, takziah ke 1000 jenazah, ditambah nyambangi orang-orang sakit 1000 orang sakit, itu pahalanya masih banyak orang yang datang di majelis ilmu. Istimewa betul. Cara digale kiambak salat 1000 rakaat itu dengkule kali bathuke gosong ta. Nggih napa betul? 1000 rakaat. 1 hari rampung betul. Ya udah mungkin rampung. Ditambah meleh sewu. Ketika kita nyun sewu, ada tetangga yang sakit. Nyun sewu tilik piyantun tituwi piyantun 1.000 gerah. Itu membutuhkan biaya banyak tidak? Masuk wonten tiyang sakit toko mligi morotok mundur kan gak ada mungkin kan. Tiyang 1000 lho niku Mas. Ditambah meleh nyun sewu takziah ke 1000 jenazah. Kok masih banyak pahalanya, masih utama orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Mugi-mugi manfaat barokah